Shalom. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, mohon anugerah-Mu kepada kami. Di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-9 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal dan yang mulutnya tidak mencium Dia. Kegembiraan, kekecewaan, ketakutan adalah bahagian dari hidup manusia. Ketika yang terjadi dalam hidup ini sesuai dengan yang kita harapkan, maka timbul kegembiraan. Demikian sebaliknya, jika yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita harapkan, maka akan timbul kekecewaan atau ketakutan. Firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18 ini berbicara tentang kekecewaan atau ketakutan yang dialami oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang bernama Elia. Elia mengalami ketakutan yang sangat luar biasa ketika ia mendapat ancaman pembunuhan dari Isabel, istri Raja Ahab. Karena Elia membunuh nabi-nabi Baal miliknya Isabel. Kita bisa baca dalam 1 Raja 18 ayat 40. Demikian besarnya ketakutan tersebut sehingga ia bersembunyi meninggalkan tugasnya untuk menyelamatkan dirinya. Kita bisa baca dalam ayat 3. Dan ia putus asa, ia memasuki gua serta bermalam di sana. Dalam ketakutannya, Allah menemui Elia. Allah menunjukkan siapa dia kepada Elia, bahwa ia adalah Allah yang Maha Kuasa, dengan harapan agar Elia tidak takut dan kembali melakukan tugasnya sebagai hamba Allah. Allah menunjukkan kuasanya. Allah menunjukkan bahwa dia sanggup memerintahkan angin badai dan juga gempa dan juga api, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan ini diberi tema oleh gereja kita, kuasa Allah nyata dalam ciptaannya. Melalui tema ini,
Gereja HKBP mau menyatakan bahwa Allah kita itu maha kuasa. Ia yang menciptakan segala sesuatu itu. Ia juga berkuasa atas ciptaannya tersebut. Nah, kalau tema ini mau meyakinkan kita bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa dan ia berkuasa atas seluruh ciptaannya, maka timbul pertanyaan. Mengapa dikatakan bahwa Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya? Nah, kalau kita meneliti firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18 dan khotbah minggu ini dari Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 37, kita akan menemukan paling sedikit 3 alasan mengapa Allah disebut berkuasa atas ciptaannya. Alasan yang pertama adalah karena Allah berkuasa memerintah alam. Ayat 11, ayat 12 dan juga di Lukas 17 ayat 26 sampai dengan 29. Bapak Ibu, sebenarnya Elia sudah sangat kenal siapa Allah yang dilayaninya itu. Allah telah sangat banyak melakukan mujizat melalui Elia. Kita mengetahui tentunya ketika Elia bersembunyi dari hadapan Raja Ahab di Sungai Kerit, Allah menyuruh burung mengantarkan roti tiap hari kurang lebih 2 tahun, Bapak Ibu sekalian. Dan kita juga mendengar cerita tentang janda di Sarfat, di mana dengan sedikit minyak dibuli-buli dan segenggam tepung cukup untuk makan 3 orang kurang lebih 1,5 tahun, Bapak Ibu sekalian. Dan lebih daripada itu, ketika anak janda itu meninggal, dengan kuasa Allah Elia menghidupkannya kembali. Kita bisa baca dalam 1 Raja 17 ayat 22. Namun Elia juga adalah manusia biasa yang tidak luput dari ketakutan. Dan ketika Isabel, istri Ahab, mengancam akan membunuh dia, ia takut dan lari bersembunyi. Nah, guna memulihkan inilah Allah menemui dia, menyatakan dirinya siapa dia, agar ketakutan dari Elia diangkat. Setelah Allah menyapa Elia dan setelah ia menunjukkan kemahakuasaannya kepada Elia, maka Elia pulih kembali dari ketakutannya dan kembali melakukan tugas yang diberikan Allah kepadanya. Bapak Ibu, seperti halnya firman Tuhan ini meminta agar Elia jangan takut. Firman Tuhan ini juga meminta kepada kita saat ini, orang-orang percaya, agar kita tidak takut. Allah kita itu maha kuasa. Ia berkuasa atas seluruh ciptaannya, termasuk air bah pada zaman Nuh, termasuk belerang pada zaman Lot, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, jangan takut. Karena Allahmu, Allah saya, Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Alasan yang kedua adalah karena Allah berkuasa menjatuhkan dan mengangkat raja. Ayat 15 dan 16. Allah tidak hanya berkuasa atas alam, ia juga berkuasa atas kerajaan-kerajaan atau pemerintahan. Seperti di dalam ayat 15 dan 16. Di mana Elia diperintahkan untuk mengurapi Hazael menjadi raja Aram. Dan juga Yehu menjadi raja Israel. Termasuk mengangkat Elisa, menggantikan dia menjadi nabi. Dengan mengurapi Yehu menjadi raja Israel, berarti Allah mencabut kerajaan dari Ahab, suami Isabel itu. Di mana Alkitab mencatat bahwa Ahab mati dalam peperangan. 1 Raja 22 ayat yang ke-38. Bapak Ibu, Alkitab juga mencatat bahwa Allah tidak hanya mencabut kerajaan dari Ahab, tetapi melalui Yehu Allah menghukum keluarga Ahab, termasuk Isabel, 2 Raja-Raja 9. Bapak Ibu, Allah kita itu maha kuasa. Ia berkuasa mencabut dan memberikan kuasa atau jabatan kepada orang yang dia mau. Kalau Allah ingin menempatkan kita, menempatkan Bapak, Ibu, dan saya pada suatu jabatan atau posisi tertentu, tidak ada yang dapat menghalanginya. Oleh karena itu jangan takut, percayalah kepada Yesus. Nah, alasan yang ketiga Bapak Ibu adalah karena Allah berkuasa menyelamatkan manusia. Ayat 18 dan Lukas 17 ayat 27 dan 29. Allah tidak hanya berkuasa atas alam, atas pemerintahan, tetapi ia juga berkuasa menyelamatkan manusia, khususnya orang-orang percaya.
Kalau dalam ayat 14, Elia berkata kepada Allah bahwa hanya ia sendiri yang tinggal. Maka pada ayat 18, Allah meyakinkan Elia bahwa ia tidak seorang diri. Allah berkata bahwa ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal yang diselamatkan oleh Allah. Peristiwa air bah dan belerang di Sodom juga memperlihatkan bahwa Allah sanggup menyelamatkan orang percaya. Lebih jauh, Bapak Ibu, tidak hanya di dunia ini Allah berkuasa menolong, menyelamatkan orang percaya, tetapi juga kehidupan setelah hidup di dunia ini. Allah sanggup menyelamatkan orang percaya, seperti halnya Elia yang diangkat Allah dengan kereta berapi. Raja 2 ayat 11. Juga di dalam Lukas 17 ayat 27 dan 29 dijelaskan bahwa nanti Bapak Ibu sekalian, ketika ada 2 orang sedang tidur, satu diangkat, satu tinggal. Dan ketika ada 2 orang yang sedang menghilang, yang satu diangkat dan satu ditinggal. Mekanisme pengangkatan ini dijelaskan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Yaitu bahwa nanti Yesus dan malaikatnya akan datang di awan-awan. Dan malaikat akan membunyikan sangkakala. Maka orang mati dalam Tuhan akan bangkit. Dan bersama-sama dengan orang yang hidup, yang percaya, akan naik menyongsong Yesus di angkasa. Dan mereka, kita akan bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, percayalah pada Yesus. Ia berjanji akan menyertai kita di dunia ini. Dan akan memberi hidup yang kekal kepada kita. Serta ia akan menjemput kita nanti sesuai Yohanes 14 ayat yang ketiga. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini. Bahwa firman Tuhan ini menjelaskan bahwa Allah kita itu berkuasa atas segala ciptaannya. Kita diminta supaya jangan takut. Ada 3 alasan mengapa Allah disebut berkuasa atas ciptaannya. Yang pertama, karena Allah berkuasa memerintah alam. Yang kedua, karena Allah berkuasa menjatuhkan dan mengangkat raja. Dan yang ketiga, karena Allah berkuasa menyelamatkan manusia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Engkau mengingatkan kami ya Allah, bahwa Engkau Maha Kuasa. Yakinkan kami bahwa Engkau berkuasa menolong kami, supaya kami jangan takut dalam perjalanan hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.